setelah 1 minggu kita berpisah. Dan 1 minggu kemudian kita berkumpul lagi di tempat ini untuk kita sama-sama datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Iya. Ya, kita siapkan hati kita buat masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Untuk mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, untuk semua yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Bahkan sepanjang kehidupan kita, Tuhan baik dan Tuhan selalu menyertai kita. Sebab itu pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Siapkan hati kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Sebab Dia yang layak kita puji, kita sembah. Hanya Dia Tuhan, satu-satunya yang memberikan kita semua yang ada dalam kita saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari datang di hadapan Tuhan dan mengucapkan syukur. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan. Berkati hidup kami Tuhan. Berkati hidupku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Segala pujian hanya untuk Engkau Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memujimu, menyembah. Yesus, ku menyembah. Kami datang menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Dengan ucapan ini, dengan apa yang kami punya Bapa. Tuhan, haleluya. Yang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama katakan Yesus, kemuliaan-Mu Yesus. Haleluya. Kemuliaan. Amin. Pulihkan hatiku. Yesus. Yesus. Kemuliaan. Berkati hidup kami. Berkati hidup. Mari lebih sungguh katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Berikan hatiku. Yesus, kemuliaan. Berkati. Sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian hanya untuk Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku.
menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sama-sama katakan, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian ku bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Segala pujian, syukur. Amin. Tuhan. Amin. Kini ku datang sujud di hadapan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Amin. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Yesus, ku menyembahmu. Amin. Amin. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Bapa. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, Yesus. Haleluya. Pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan. Siapanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Haleluya. 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 Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, yes, haleluya, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Segenap hati kami menyembahmu Tuhan, segenap jiwa kami menyembahmu Tuhan, haleluya, haleluya, yes, yes. Engkau baik Tuhan, kami menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat hidup kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan di dalam hidup kami Tuhan. Untuk keluarga kami, untuk pekerjaan kami, untuk usaha kami, untuk orang-orang di sekeliling kami, untuk gereja kami mengucap syukur Tuhan. Engkau baik dan Engkau baik.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian hanya untuk Engkau Tuhan. Bapa, hanya Kau yang layak kami puji, Kau yang kami sembah Bapa. Haleluya. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah. Amin. Yesus, ku menyembahmu. 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 Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Kami menyembahmu pagi hari ini Tuhan. Kami memujimu pagi hari ini Tuhan. Sebab Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami sembah Bapa. Terimalah pujian penyembahan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai hari ini Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Ini nggak apa-apa ya. Kita buka masker kita sebentar. Iya, lihat ada senyum nggak? Kiri kanan depan belakang. Ada ternyata Bapak Saudara. Ada senyum di balik masker kita. Amin. Tuh, karena kalau semua pakai masker itu nggak kelihatan senyumnya. Tapi bolehlah kita 10 detik boleh turunkan masker kita bagikan senyum kita. Amin. Tetap semangat. Semangat. Semangat Bapak Saudara. Tetap harus semangat. Biar kita tetap semangat menjaga kesehatan kita juga. Tapi kita tetap semangat juga untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yuk kita puji nama Tuhan pagi hari dengan semangat. Kita mau katakan, ku diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Ayo lebih semangat lagi, lebih semangat lagi. Haleluya. Yes. Mari sama-sama katakan, diberi kuasa dengan iman. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh, menaklukkanmu. Di mana? Di bawah pakai kuasa. Ku pakai kuasa, Raja. Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, perisai. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja. Yes, kami diberi kuasa. Kami punya kuasa dari Engkau Tuhan. Haleluya. Mari lebih semangat lagi katakan kuasa. Ku diberi. Siapa? Rajamu ditaklukkan musuh. Amin. Di mana? Amin. Ku pakai kuasa. Nah, mari sama-sama. Bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi. Bila Allah. Haleluya. Sekali lagi. Bila Allah ada bersama, siapa jadi lawanku? Sungguh Kau Tuhanku, Engkau merisahi. Amin. Dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan.
katakan sungguh besar. Kau Tuhanku, berdiri dengan iman dalam Yesus, amin. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merah, amin. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala, pujilah Raja segala raja. Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Berikan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tetap semangat. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, satu-satunya yang bisa kita lakukan saat ini adalah kita tetap bersemangat. Amin. Semangat menghadapi semua yang ada di depan saat ini. Semangat untuk tetap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu yang membuat kita sehat terus. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk terima berkat firman Tuhan. Juga berkat perjamuan kudus yang telah tersedia di hadapan kita. Haleluya. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang dapat kami andalkan saat ini. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang dapat kami pegang semua janji-Nya, ya Tuhan. Saat ini Tuhan, di saat-saat seperti ini yang kami perlukan hanya Engkau, penyertaan-Mu, kekuatan-Mu ya Bapa. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan, untuk semua yang Tuhan berikan sampai saat ini. Kami bersyukur untuk apa yang kami punya saat ini. Di masa-masa seperti ini Tuhan, kami bersyukur kami tetap memiliki Engkau ya Bapa sebagai pegangan hidup kami. Kami memiliki Engkau sebagai kekuatan kami. Kami yakin percaya Tuhan bahwa semuanya ini akan berlalu. Semuanya ini akan baik-baik saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk selalu fokus padamu ya Bapa. Ajar kami untuk selalu fokus untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang baik. Dan waktu-Mu adalah yang terbaik buat hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Saat ini Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan kita, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Sebab itu mari percayakan hidup kita sama Tuhan. Bukan kata orang, bukan karena mendengar atau dan sebagainya, tapi karena kita mengalami, kita sebagai anak Tuhan, kita yang mengalami sendiri bahwa Tuhan itu baik. Amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tarikan pujian ini, kita mau katakan sama Tuhan, Engkaulah Tuhan, satu-satunya yang dapat kami andalkan. Kau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku, hanya kan berharap padamu. Amin. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari lebih sungguh lagi katakan, Engkaulah Tuhan satu-satunya. Haleluya. Satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Amin. Amin Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Satu-satunya yang andalkan. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang memberkati hidup kami. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, terima kasih. Benar ya Tuhan,
Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang kami andalkan, yang kami percaya dalam segenap hidup kami ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang memberkati kehidupan kami, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan kehidupan kami, bahkan memulihkan kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pedoman bagi arah hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, biarlah kami lebih lagi bersekutu dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami pribadi, lepas pribadi jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan. Biarlah hidup kami boleh merasakan kekuatan yang baru yang daripada Engkau saja Tuhan, melalui kebenaran firman yang kami dengarkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan berkarya melalui kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan terarah terus dalam kehidupan kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman-Mu, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang Tuhan kasihi. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Shalom, puji Tuhan. Hanya Tuhan sajalah satu-satunya yang dapat kita andalkan, yang sungguh-sungguh kita percayai segenap hidup. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tema firman Tuhan saat ini saya beri tema yaitu periksalah keadaan kerohanian kita. Periksalah keadaan kerohanian kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, banyak orang pergi ke gereja namun tidak mengecek keadaan rohaninya bagaimana. Apakah hanya tetap terpelihara? Oleh sebab itu, ketika kita datang ke gereja, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita harus tetap mengecek keadaan kerohanian kita. Kita harus menguji diri kita setiap hari. Apakah kita sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan? Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 13. 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, di mana Rasul Paulus di dalam nasihat yang terakhir kepada jemaatnya di Korintus saat itu mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Dan selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Hari lepas hari, biarlah jemaat Tuhan di GBI Rangkas Bitung tetap menguji dirinya. Apakah kita tetap tegak di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Orang yang menguji dirinya di dalam setiap hidupnya, maka dia akan tahan uji. Ya. Oleh sebab itu, ujilah diri kita. Hari lepas hari, melalui apa? Melalui firman Tuhan. Pedomannya itu yaitu firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di mana Daud juga setiap hari terus minta, ujilah batinku ya Tuhan, ujilah pikiran-pikiranku. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 139. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-23 hingga ayat 24. Demikian firman Tuhan, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di dalam hal ini Bapak Ibu, di mana Daud berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan yang Maha Tahu. Di sini dikatakan bahwa selidikilah aku ya Allah dan kenalah diriku. Sebab itu biarlah kita mau menyelidiki diri kita, dan biarlah kita mau juga Allah mengenal hidup kita. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Sebab itu, biar kita tetap introspeksi diri kita. Kita minta tuntunan yang daripada Tuhan saja, supaya jalan kita tidak serong. Sebab itu, tuntunan Tuhan untuk menuju jalan yang kekal, yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi ternyata kita harus ujilah segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Ujilah segala sesuatu yang ada di luar kehidupan kita juga. Sebab itu, dan peganglah yang baik. Dalam segala sesuatu yang kita perbuat, yang akan kita perbuat, kita harus uji terlebih dahulu sesuai atau tidak dengan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan di dalam kehidupan ini hari lepas hari. Segala sesuatu yang kita perbuat, ujilah segala sesuatunya itu. Mengujinya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tentunya juga kita harus menjauhi diri kita dari segala jenis kejahatan. Banyak bentuk-bentuk kejahatan. Ya. Di dalam pikiran juga sudah ada yang namanya kejahatan. Ya. Pikiran yang negatif, pikiran yang sia-sia, ya, pikiran yang tidak baik, itu sebuah bentuk kejahatan di mata Tuhan. Juga melalui perkataan yang tidak baik itu juga sebuah kejahatan di mata Tuhan. Dan juga yang sudah lebih nyata juga yaitu tindakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah kita tetap menjaga hidup kita supaya tetap dipelihara. Keadaan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan tentu ada target, ada tujuan di dalam kehidupan kerohanian kita. Tujuan itu sesuai dengan visi kita GBI Rangkas Bitung, yaitu menjadi dewasa di dalam Tuhan, ya, menjadi dewasa dan berbuah. Dan juga kita harus menjadi sempurna seperti Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki, supaya kita mencapai target-target tersebut. Tentu kita harus memeriksa diri kita hari lepas hari. Ujilah diriku dan kenalilah pikiran-pikiranku. Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaatnya di Korintus untuk terus mengecek keadaan kerohaniannya pribadi lepas pribadi, hari lepas hari. Saat ini kita bersyukur pada Tuhan ketika kita tetap datang kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap menguji diri kita, mengintrospeksi diri kita. Apakah kita tetap memeriksa keadaan rohani kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah keadaan kerohanian kita semakin bertumbuh hari lepas hari. Itu yang Tuhan kehendaki supaya kita lakukan. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Ibrani 11 ayat 24 hingga 25. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ternyata Musa ketika dewasa dia tidak mau disebut sebagai anak putri Firaun, ya. Karena apa? Karena imannya sudah bertumbuh. Waktu kecil dia diasuh oleh putri Firaun, mengakui. Tetapi ketika dia sudah dewasa, iman sudah dewasa, ternyata dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada sementara menikmati kesenangan dari dosa.
Sebab itu semakin hari semakin dewasa kerohanian kita, iman kita, kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dalam hal ini, jangan sampai hidup kerohanian kita semakin hari semakin jauh dari kebenaran. Tuhan mau supaya hidup kerohanian kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada kebenaran Tuhan. Tentu di dalam hal ini ada harga yang harus dibayar di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui setiap proses demi proses yang harus kita hadapi. Melalui tekanan-tekanan hidup, persoalan dan tantangan hidup yang harus kita hadapi semuanya itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, apakah kita hanya akan menjadi orang yang mengkritik? Ya, orang yang mengkritik dalam arti sukanya mengkritik dalam arti mereka tidak dewasa di dalam Tuhan. Dalam hal ini banyak orang mengkritik sesama orang Kristen. Kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahannya dikritik. Ya, mungkin juga di dalam acara-acara gereja mengkritik ini kurang bagus dan sebagainya. Dan juga mengkritik hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu, banyak orang saat-saat ini mengkritik apa yang sudah terjadi, bahkan yang belum terjadi pun dikritiknya. Oleh sebab itu kita harus mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah berkenan di mata Tuhan? Roh pengkritik ini dapat menghancurkan sebuah persekutuan. Mengkritik ini tidak akan menguatkan orang lain tentunya, ya. Oleh sebab itu kita harus tetap menjadi penolong dan bukan menjadi pemecah belah. Tuhan mau supaya kita semua saling membangun di dalam nasihat-nasihat, bukan mengkritik. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam hal ini juga apakah kita orang yang mati rohani? Orang yang mati rohani dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 itu dikatakan yaitu mereka yang menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Dan mereka yang memiliki akar pahit yang menimbulkan kerusuhan. Berarti sudah dalam hati kerohaniannya mengalami kematian. Bahkan juga mencemarkan banyak orang. Itu adalah 3 ciri-ciri orang yang mengalami kematian rohani. Mereka menjauhkan diri dari kasih karunia-Nya Allah. Mereka tetap memiliki akar pahit, ya, yang membuat kerusuhan. Dan juga di dalam hal ini mencemarkan banyak orang, mencemarkan nama baik. Berarti tanda-tandanya itu sudah mulai mengalami kematian rohani. Biarlah kita introspeksi diri kita, biarlah kita minta kekuatan Roh Kudus yang memampukan kita supaya bertumbuh secara rohani hari lepas hari, sehingga kehidupan kita tidak tertidur. Banyak orang pergi ke gereja, ternyata mereka tertidur, ya. Dalam arti tertidur, mereka tidak melihat apa-apa, mereka tidak mendengar apa-apa, tidak merasakan apa-apa, dan tidak bisa melakukan apa-apa. Berarti mereka sudah mulai mengalami kematian rohani, dalam arti mereka sudah mulai tertidur. Dan oleh sebab itu, biarlah kita ketika kita datang kepada Tuhan, tetap introspeksi diri kita. Ujilah diri kita, pribadi lepas pribadi, supaya kita tetap mengalami pertumbuhan yang daripada Tuhan. Kita menyadari bahwa kekuatan kita tidak seberapa, ya. Kita tidak memiliki kekuatan kita hanya seberapa saja. Tetapi kita yakin percaya, kita mintalah kekuatan Tuhan yang besar, supaya memampukan kehidupan kita ini bisa dijalani dengan lebih baik lagi. Apakah kita dalam kehidupan ini, dalam keadaan mencari-cari? Banyak orang Kristen saat-saat ini mencari sesuatu untuk mengisi batinnya yang kosong. Ya, ternyata ketika batin kosong, kehidupannya akan menjadi hampa.
Banyak mereka mencari sesuatu untuk mengisi batinnya yang kosong tersebut. Entahkah mencari harta kekayaan, mencari popularitas di dalam hidupnya untuk supaya semakin naik lagi. Sebab itu hanya Tuhan Yesus sajalah yang mampu memuaskan jiwa kita. Dalam hal ini kita harus minta kepuasan yang daripada Tuhan saja. Dalam Mazmur 107 ayat 9, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Di dalam Mazmur 107 ayat 9, dipuaskannya jiwa kita yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Biarlah kita minta ketika kita mengalami jiwa yang dahaga dan lapar, minta kepuasan yang daripada Tuhan saja. Minta kepuasan, kebaikan-kebaikannya saja. Dan kasih setia Tuhan memuaskan hidup kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera Tuhan dan memiliki sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam hal ini kita harus terus menyerahkan diri kita kepada Roh Kudus yang memampukan hidup kita untuk tetap mengalami pertumbuhan secara rohani dalam Tuhan. Serahkanlah diri kita kepada Tuhan seperti orang yang hidup, yang bangkit dari kematian. Banyak orang saat ini jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, mengapa mereka jatuh ke dalam berbagai cobaan? Karena akibat kesalahannya sendiri. Ya, akibat dosa yang sudah dilanggarnya, mereka masuk di dalam pencobaan. Juga bisa diakibatkan dari daya pikat dunia yang menarik hidup mereka semua umat Tuhan sehingga jatuh ke dalam dosa. Juga bisa dari kuasa kegelapan, ya, yang mengikat kehidupannya sehingga mereka jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan-pencobaan ini bisa juga Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk membentuk karakter kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita minta, berdoa kepada Tuhan supaya jauhkanlah diri kita dari pencobaan-pencobaan tersebut. Dalam arti dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Namun ketika kita jatuh di dalam pencobaan, firman Tuhan di dalam Yakobus dikatakan kita harus tetap bertahan, ya, supaya tahan uji. Kita juga harus tetap berbahagia di dalam pencobaan tersebut ternyata. Dalam arti kita harus bisa menghadapinya. Setiap apa yang sudah kita lakukan, kita harus bisa menanggungnya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika seseorang jatuh ke dalam pencobaan, itu karena sifat mereka yang memiliki sifat keras kepala. Ya, tidak mau diatur, tidak mau dinasehati oleh orang lain. Sehingga akhirnya kehidupan mereka jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab itu serahkanlah segala keinginan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan mengerti kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sebab itu Tuhan juga mau supaya kita berserah dan memberi banyak buah. Itu yang Tuhan kehendaki, hidup kita berbuah di dalam Tuhan sesuai dengan visi kita, menjadi keluarga yang dewasa dan berbuah. Di dalam Yakobus 1 ayat 3, ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi, ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Dalam hal ini juga, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Terus tekun dan tekun, supaya memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini yang menjadi tujuan hidup kita, supaya kita menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Biarlah kita memiliki buah yang matang di dalam Tuhan, melalui ketekunan-ketekunan kita
di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iman kita terus bertahan di dalam Tuhan. Walaupun banyak sekali godaan-godaan di luar yang menawarkan kita dengan jalan pintas tentunya. Sebab itu jangan sampai kita tergoda dengan godaan-godaan jalan-jalan pintas. Semua serba cepat, ya, ditempuh dengan cepat, tapi hasilnya tidak baik bagi kita. Sebab itu sebagai anak Tuhan, biarlah kita terus maju di dalam Tuhan, maju di dalam kerohanian kita kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita bertumbuh, baik secara jasmani kita, bertumbuh juga secara jiwani, dan bertumbuh secara rohani. Tuhan menghendaki semua itu boleh tetap mengalami pertumbuhan secara nyata bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian kita, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Ujilah kami ya Tuhan, ujilah hati kami dan pikiran-pikiran kami ya Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Selidikilah aku ya Tuhan, lihat hatiku Tuhan. Amin Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, yang Maha Tahu. Amin Tuhan Yesus. Engkau yang menyelidiki hati kami Tuhan, Engkau yang Maha Tahu ya Tuhan akan kehidupan kami Yesus. Haleluya Yesus. Tersembunyi bagiku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagilah kelihat kebaikan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah melihat segala kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, haleluya Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Saya undang para pelayan-pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Lihat kebaikan-Mu pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhir. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengerti hati dan pikiran-pikiran kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Biarlah kami mau tetap diselidiki hati kami ya Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang kami baca, yang kami dengarkan, yang kami renungkan ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami tetap mengalami pertumbuhan secara rohani dalam Engkau ya Tuhan. Iman kami semakin hari tetap tegak di dalam Engkau ya Tuhan.
Ini yang menjadi kerinduan-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan jemaat-Mu di GBI Rangkas Bitung ya Tuhan. Untuk kami tetap mempertahankan iman kami. Untuk kami tetap bertumbuh di dalam iman kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap berjuang di dalam hidup ini ya Tuhan. Di dalam setiap proses demi proses yang Kau berikan bagi kami semua ya Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami tetap melangkah di dalam Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami ada perjamuan kudus. Sucikan hamba, sucikan para pelayan-pelayan-Mu, sucikan jemaat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Layakan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, untuk kematian-Mu di atas kayu salib bagi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas perjamuan kudus ini ya Tuhan. Turunlah berkat Tuhan atas roti ini. Biar roti ini sungguh-sungguh melambangkan tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami sekalian ya Tuhan. Mengakui kami, hidup kami ya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu saja Tuhan Yesus. Biar kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus turunlah berkat Tuhan atas anggur ini Tuhan. Biar anggur ini sungguh-sungguh melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi kami sekalian, yang menebus kami, menyelamatkan kami, memberi hidup yang kekal bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus ini ya Tuhan, dengan iman kami, dengan sungguh kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh
saat ini Tuhan kami sungguh-sungguh mengakui tubuh dan darah-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kami untuk kami boleh mengalami pertumbuhan secara rohani di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami Tuhan mengalami kemunduran di dalam hal kerohanian kami ya Tuhan. Melalui kematian-Mu di atas kayu salib, Engkau telah menebus segala kelemahan kami ya Tuhan. Engkau telah menebus ya Tuhan segala kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Menanggung segala dosa-dosa kami Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Segala penyakit kami Engkau telah tanggungnya di atas kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh ya Tuhan percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasihi, biarlah kita mengambil dengan tindakan iman untuk jamuan kudus. Haleluya Tuhan. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita semua. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita akan angkat anggur yang melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur bagi-Mu ya Tuhan. Kembali kami datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang kekal yang Kau berikan bagi kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kau telah menebus segala dosa dan kesalahan kami. Kau telah menanggung segala kelemahan hidup kami ya Tuhan. Bahkan Kau telah menanggung segala sakit penyakit kami ya Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami ya Tuhan, yang kami mempersembahkan dengan sebaik mungkin hanya untuk Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarkan hidup kami menjadi alat kebenaran-Mu ya Tuhan. Bukan menjadi alat kejahatan ya Tuhan, tetapi menjadi sebagai alat kebenaran-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita sembah Tuhan kita, Allah kita, Raja kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Puaskan jiwa kami ya Tuhan. Puaskan kami yang dahaga dan haus, yang lapar akan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Syukur. Haleluya. Haleluya.
Puaskan hidup kami Tuhan dengan kuasa roh-Mu ya Tuhan. Kuasa roh-Mu yang bekerja bagi kami semua ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami tidak jauh dari kasih karunia-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami tidak memiliki akar pahit yang menimbulkan kerusuhan ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami ya Tuhan tidak mencemarkan banyak orang ya Tuhan. Sebagai bukti ya Tuhan, ciri-ciri ya Tuhan, kami mengalami pertumbuhan secara rohani di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah terus iman kami dibangkitkan ya Tuhan, dengan kuasa roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah firman-Mu termatarai dalam hati kami yang terdalam ya Tuhan. Sehingga kami boleh tetap merenungkannya ya Tuhan, dan kami mampu melakukannya dalam segenap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga iman kami ya Tuhan, pelihara iman kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, untuk kami boleh bertumbuh secara iman ya Tuhan, untuk kami lebih lagi dewasa berbuah dan menjadi sempurna di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan, kita juga sudah menerima berkat melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi satu kekuatan buat kita menghadapi semuanya yang ada di depan. Tetap semangat Bapak Saudara. Ya, untuk pengumuman jadwal ibadah seperti biasa. Kemudian untuk ibadah minggu pagi maupun sore, Bapak Ibu Saudara boleh daftar di WA grup jemaat atau bisa menghubungi Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Kemudian pengumuman selanjutnya juga persembahan seperti biasa yang sudah tersedia di amplop yang tadi Bapak Ibu duduki di tempat duduk ada. Ya, itu bisa diberikan nanti, dimasukkan nanti di belakang, akan disediakan tempatnya. Kemudian untuk pulang juga mohon tertib, silakan barisan dari barisan paling belakang terlebih dahulu. Tetap menjaga jarak, tetap menjaga kesehatan kita Bapak Saudara. Itu aja pengumuman. Nanti selanjutnya saya sampaikan kembali untuk doa penutup, doa berkat, juga doa yang berulang tahun pekan ini. Yang berulang tahun dalam pekan ini yaitu Bapak Anton, Ibu Hartati, Bapak Asyung, Ibu Ane, dan Saudari Putri. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berkata visi dan misi kita secara bersama-sama. 1, 2, 3. Menjadi keluarga yang dewasa dan berbuah. Penjangkauan, persekutuan, pemuritan, penyembahan, pelayanan. Kuberi yang terbaik ya Tuhan, dalam segenap hidup kami ya Tuhan, dalam segenap pelayanan kami, dalam segenap pekerjaan dan rumah tangga kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan. Kuberi yang terbaik bagi Engkau saja Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senap jiwaku, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, Kasnat jiwa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk lawatan-Mu bagi kami melalui pujian, penyembahan dan kebenaran firman-Mu ya Bapa.
Biarlah saat ini Tuhan kami berdoa buat yang berulang tahun dalam pekan ini Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Anton Setiawan, buat Ibu Hartati, buat Ibu Ane ya Tuhan, buat Saudari Putri. Biarlah mereka yang berulang tahun tetap memiliki ketaatan dan kesetiaan Tuhan. Untuk lebih lagi menyenangkan hati Engkau saja Tuhan. Kau berkati dengan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan mereka semuanya Tuhan. Di dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan usaha dan pelayanan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka tetap mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Bertumbuh secara rohani di dalam Engkau saja Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anakmu yang sakit ya Tuhan, untuk hamba-hambamu ya Bapa. Kami serahkan buat Bapak Pendeta Rubianto, Bapak Terus Budiman ya Tuhan, buat Bapak Kim Hong, buat Mamanya Suryanto, buat Ibu Kuryama, buat Ibu Wulandari, buat Papa Ibu Lena Malau dan Ibu Cece ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan mereka semua ya Tuhan. Tuhan menjamah kehidupan mereka, memberikan pemulihan di dalam kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami berdoa ya Bapa, untuk pertumbuhan iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami hanya terus berserah dan berserah hanya kepada Engkau saja Tuhan. Untuk kami tetap mengalami tuntunan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah hidupan umat-Mu ya Tuhan di GBI Rangkas Bitung terus bertumbuh ya Tuhan di dalam iman, pengharapan dan kasih mereka kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kehidupan kami tidak masa bodoh terhadap pelayanan-pelayanan yang Kau percayakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebagai bukti kami boleh bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang telah lanjut usia ya Tuhan, yang tidak dapat ke gereja ya Tuhan. Tuhan tolong mereka semua ya Tuhan. Biar mereka semua boleh bertumbuh di dalam iman, pengharapan mereka kepada Engkau ya Tuhan. Berkati kehidupan anak-anak-Mu yang telah lanjut usia ya Tuhan. Bila mereka tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan, menjadi Tuhan, Juru Selamat, satu-satunya penolong di dalam kehidupan mereka semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk persembahan kami ya Bapa. Baik persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan untuk pembelian tanah gereja-Mu dan persembahan sosial ya Bapa. Biarlah kami berikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan Tuhan memberkati setiap pemberian kami kepadamu ya Tuhan. Dengan berkat-berkat yang daripada Engkau saja Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berkati kehidupan kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau akan membuat kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor ya Tuhan. Kau akan membuat kami menjadi naik dan tidak menjadi turun ya Tuhan. Ini yang menjadi janji-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Kami mau terimanya dengan iman kami kepadamu ya Tuhan. Dengan sungguh ya Tuhan. Kami yakin percaya kami sudah menerimanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Biar iman kami terus bertumbuh. Untuk kami boleh tetap meraih setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan pimpin dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuhan pimpin dalam kehidupan pekerjaan usaha yang kami lakukan ya Tuhan. Dan setiap pelayanan kami boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Engkau saja Bapa. Terima kasih Tuhan, biar kami tetap hidup di dalam tuntunan Engkau saja Bapa. Pimpin dalam setiap kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan terus beserta, Tuhan terus berkarya bagi kami semua ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, angkatlah tangan-Mu, bukalah hati-Mu. Terimalah berkat dan rahmat ini pada Allah Bapa di surga. Berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas hidupmu. Dan persetujuan Kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur